Beberapa saat yang lalu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan baru saja selesai menggelar sidang lanjutan kasus kematian Brigadir Yosua. Sidang hari ini beragendakan mendengarkan keterangan saksi yang meringankan untuk terdakwa Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati. Kita tergabung dengan koresponden CNN Indonesia Arya Dita Utama di sana. Halo, selamat siang Dito. Bisa Anda jelaskan apa saja tadi yang menarik yang disampaikan oleh saksi ahli yang tentunya meringankan? Apakah betul-betul meringankan atau justru sebaliknya? Ya, halo selamat siang Ibu. Memang hari ini agenda sidang lanjutan dari kasus pembunuhan berencana untuk Joshua Huta Barat dengan terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati memang hadirkan saksi ahli pidana hukum pidana yaitu maksud saya Ewil Daniel yang berasal dari Universitas Andalas di Sumatera Barat. Adapun disampaikan oleh Ewil itu sendiri memang ditanyakan maksud saya oleh kuasa hukum sendiri sejumlah pertanyaan antara misalnya yang definisi kesengajaan. Memang di situ disampaikan juga oleh Ewil bahwa memang untuk memenuhi syarat pembunuhan berencana ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Ini ada 3, yaitu memang ada perencanaan, ada jeda waktu, terus kemudian juga misalnya ada motif itu sendiri. Selain itu juga hal yang ditanyakan juga oleh kuasa hukum sendiri adalah bagaimana legitimasi untuk menggunakan tes poligraf sebagai barang bukti, karena menurut ahli hukum pidana sendiri mengatakan bahwa tes poligraf sendiri bukan merupakan alat bukti, melainkan merupakan alat untuk pembuktian. Sehingga dalam hal ini apa isi dari tes poligraf sendiri nanti memang tergantung dari hakim sendiri untuk menafsirkan, tapi memang hanya bisa digunakan sebagai alat untuk pihak penyidik untuk sebagai untuk mendalami motif ataupun juga kesengajaan yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan tindak pidana itu sendiri. Sementara juga tadi ditanya soal bagaimana soal Perkap Kapolri soal gimana apabila memang ada unsur aturan-aturan di mana dalam penggunaan poligraf sendiri memang bertentangan dengan Perkap Kapolri sendiri, apakah memang nanti sah digunakan sebagai alat bukti atau dihadirkan dalam persidangan itu sendiri. Selain itu juga disebutkan oleh ditanyakan juga oleh kuasa hukum dari Ferdy Sambo juga Putri Chandrawati soal bagaimana JPU wajib membuktikan dakwaan, sehingga memang apabila dakwaan tidak bisa dibuktikan maka para terdakwa juga harus dibebaskan. Nah, dalam hal ini kaitan dengan jumlah alat bukti yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum yang dinilai oleh penasihat hukum baik itu Ferdy Sambo juga Putri Chandrawati, memang mereka menilai bahwa memang jaksa penuntut sendiri tidak bisa menghadirkan barang bukti yang diperlukan supaya memang untuk dapat membuktikan delik atau dakwaan yang telah didakwaan pada terdakwa ini sendiri. Selain itu juga kuasa hukum juga menanyakan soal bagaimana pembuktian motif. Nah, dalam hal ini Ewil Daniel sendiri mengatakan bahwa meskipun motif tidak dipersyaratkan dalam undang-undang untuk menjadi pembuktian, tapi memang disampaikan Ewil bahwa pembuktian atau maksud motif itu merupakan bagian yang harus dibuktikan untuk menunjukkan pembuktian untuk unsur kesengajaan itu sendiri. Selain itu juga tadi dipertanyakan soal status justice collaborator yang disandang oleh Richard Eliezer, dan di mana disampaikan juga bahwa memang harus ada pembuktian bahwa memang ada terjadi ancaman terhadap nyawa Richard Eliezer sehingga memang dia bisa dinyatakan sebagai seorang justice collaborator, karena memang berdasarkan undang-undang ada 7 unsur tindak pidana yang dikenakan untuk menjadikan seseorang menjadi justice collaborator dengan klausul adanya ancaman terhadap nyawa dari saksi tersebut. Sehingga memang hal ini harus dibuktikan terlebih dahulu sebelum akhirnya bisa menjadi justice collaborator yang memang nantinya akan ditentukan pada akhirnya oleh majelis hakim. Nah, kita bisa lihat bahwa dalam persidangan kali ini kita melihat bahwa penasihat hukum berusaha untuk membangun argumentasi bahwa jaksa penuntut umum memang saat ini masih gagal membuktikan tuduhan-tuduhan atau dakwaan yang telah disampaikan untuk Ferdy Sambo maupun juga Putri Chandrawati. Nah, salah satu hal itu adalah motif. Karena kita ketahui bahwa Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati bersikukuh bahwa motif mereka melakukan kejahatan ini atau kekerasan ini terhadap Joshua Huta Barat sendiri adalah karena ada unsur pelecehan seksual. Namun, karena JPU sendiri tidak bisa membuktikan bahwa memang ada pelecehan seksual yang disampaikan oleh Ferdy Sambo maupun juga Putri Chandrawati, memang hal itu tidak pernah disampaikan sebagai motif tujuan utama pembunuhan ini sendiri. Karena memang adapun juga memang motif untuk pelecehan seksual ini sendiri kita simak memang sudah lama dibangun oleh penasihat hukum sendiri dan berusaha menjadikan sebuah justifikasi atas tindakan apa yang dilakukan atau setidaknya menjadi argumentasi atau bisa dipahami mengapa sampai Ferdy Sambo dan kawan-kawan akhirnya melakukan tindakan kekerasan pada Joshua Huta Barat yang akhirnya kehilangan nyawanya pada tanggal 8 Juli yang lalu. Sementara itu Iqbal, dapat saya sampaikan juga bahwa nanti
tim penasehat hukum masih memiliki 2 kesempatan sidang untuk menghadirkan saksi ahli lagi dan juga barang bukti. Adapun tadi disampaikan oleh Febri Diansyah, kuasa hukum dari Putri Chandrawati, nanti pada tanggal 29 pada saat sidang ini akan dilanjutkan kembali, mereka akan menghadirkan 1 ahli saksi ahli, dan kemudian akan menghadirkan 9 alat bukti baru. Nah, terkait apa 9 alat bukti baru ini sendiri, memang kita harus menyiapkan lagi apa nanti akan dihadirkan dan apakah memang betul dapat membantu pembuktian kasus ini dan juga mengungkap kebenaran dari peristiwa yang terjadi pada tanggal 8 Juli yang lalu itu sendiri. Begitu, Iqbal. Baik, Arya Dita Utama, koresponden CNN Indonesia langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terima kasih.